Shalom sahabat Petki. Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia diselenggarakan di Semarang pada 13 dan 14 Januari 2023 dengan tema Berjalan Bersama Kristus Melayani dan Bukan Untuk Dilayani. Dihadiri dari berbagai perwakilan pengurus-pengurus daerah 9 provinsi di Indonesia yang hadir secara langsung dan 6 daerah yang mengikuti secara online. Dan yang luar biasanya, Rakernas ini dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Mari kita ikuti bersama rangkaian acaranya. Kedatangan peserta dari berbagai daerah, kemudian check-in di penginapan. Persiapan Rapat Kerja Nasional. Pembukaan Rapat Kerja Nasional. Menunggu kedatangan Bapak Gubernur. Penampilan oleh siswa tunanetra SLBA Dria Adi Semarang. Kedatangan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Sambutan oleh Ketua Umum Petki, Yanto Pranoto. Saya seringkali sampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang ada bahwa organisasi kita ini adalah organisasi yang pertama kali berbadan hukum secara organisasi kemasyarakatan disabilitas di Indonesia. Ya. Ada organisasi yang lebih besar dari ini, tapi status badan hukumnya kita yang pertama kali. Kita jadi contoh untuk organisasi lain. Bagaimana kita melaksanakan keputusan dan undang-undang untuk menciptakan sebuah organisasi yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi bukan organisasi yang nggak ada wujudnya, kita punya. Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dengan hormat. Sambutan oleh Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tadi Pak Sekjen menyampaikan agar sebagai gubernur mendengarkan suara dari keluarga Petki. Tadi saya datang langsung mendengarkan karena lagunya bagus banget. Suatu ketika saya jadi gubernur baru, namanya juga gubernur baru. Ilmunya tidak banyak, pengetahuan birokrasi, teknokrasinya nggak banyak. Saya diingatkan oleh kawan-kawan saya, para penyandang disabilitas. Ceritanya sangat simpel sekali.
Pak Jona waktu itu. Mereka datang ke rumah saya. Pak Ganjar, saya boleh nggak main ke rumah? Oh, dengan senang hati. Silakan. Datanglah kawan-kawan penyandang disabilitas ini ke rumah. Mohon maaf, ada yang tunanetra, ada yang kelompok tuli, ada yang menggunakan kursi roda, ya. Ada juga yang macam-macam lah. Pada saat itu saya terkejut dengan pemandangan yang saya lihat tidak enak. Apa itu yang tidak enak? Kawan-kawan yang menggunakan kursi roda pakai tongkat itu agak kesulitan naik karena rumah saya bertangga, ada tangganya. Bertangga itu bukan duit tonggo loh ya. Bertangga tapi ada tangganya. Mempunyai tangga, unda-undaan bahasa Inggrisnya. Nah, udah jam segini ini sudah mendekati makan siang, ngantuk. Maka harus ada kejutan. Kejutannya suara. Nah, pada saat itu kemudian saya melihat menjemput tamu-tamu saya yang hebat-hebat ini. Lalu mereka bergotong royong mengangkat kursi roda. Yang lain memegang tangannya, kemudian menuntun dan seterusnya sampai duduk. Dan hati saya tiba-tiba tergerak saja. Lalu mereka duduk dan sedikit kepayahan teman-temannya mengangkat. Lalu saya tanya, aduh berat ya? Saya bantu, enggak Pak, udah biasa. Itu bahasa yang menurut saya antara etika, fatsun, Jawa, bahasa Jawanya unggah-ungguh gitu. Menghormati dengan rasa tidak enak, mengatakan tidak apa-apa, sudah biasa. Tapi setelah saya rasakan ternyata tidak biasa. Karena semua orang menganggap itu biasa, padahal tidak biasa. Disitulah kemudian saya mengenal kata aksesibilitas. Akses. Harusnya setelah dia duduk, sebenarnya saya bisa kok Pak naik sendiri, asal ada jalannya. Nah di rumah Bapak ini nggak ada jalannya. Sambil aku batin, semik. Dan betul kan yang dia omongkan, nggak ada jalan untuk mereka. Tapi Bapak yang saya lakukan, saya panggil biro umumnya, besok pagi nggak boleh lebih, harus sudah jadi. Dibongkarlah malam-malam itu. Dan alhamdulillah diselesaikan dalam waktu 3 hari. Dan siap ya? Hebat ya? Dan salah. Bahasa kedua itu semit gitu. Kenapa salah? Karena ternyata kemiringannya lebih dari 7%. Maka 7% itu menjadi pengetahuan teknis baru saya bagaimana membuat jalan. Dan kemudian berjalanlah di fasilitas umum, berjalanlah di gedung-gedung kantor. Bagaimana terhadap kawan-kawan tunanetra ini juga bisa berjalan dengan enak, tidak terganggu, tidak terhalang, dan ada guidance-nya. Ini pengalaman saya. Maka terima kasih Komisi Nasional Disabilitas Pak Jona Damani hadir. Tentu pasti semua senang. Dan tentu ada pendiri Petki ya, Ibu Stella Setiadi. Wah luar biasa, pasti terinspirasi banyak hal. Dan hari ini beliau hadir. Tepuk tangan jangan beliau. Ketua umumnya Pak Yanto, betul? Pak Yanto ini jangan-jangan kakak saya. Iya, namanya ini Yanto Pranowo. Dan Ketua Dewan Pengawas Pusat. Ketua Dewan Pengawas Pusat yang mana Pak Ten? Oh, terima kasih Pak Ten ya. Dan dari Kanwil Kemenang terima kasih sudah juga ikut mendampingi teman-teman saya, Bapak Ibu semua, sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Mohon maaf
Saya tidak bisa sebut satu persatu karena Bapak Ibu tidak mengasih daftar hadir ke saya. Itu kalau saya tak sebutin satu-satu itu. Oke, tadi sudah ceritakan, gantian saya diceritakan. Maka berbagai rangkaian acara setelah cerita-cerita itu muncul, maka saya catetin satu persatu. Ada berbagai acara yang kemudian muncul, ada Hari Disabilitas Internasional, kita merayakan, kita memahami, kita mengerti. Saat itu dalam otak saya lewat bling gitu. Apa ya? Oh, ternyata pemerintah ketika menyusun atau menyiapkan rencana pembangunan seringkali melupakan penyandang disabilitas. Seringkali. Maka bangun gedung ya lupa jalan akses. Deloken gitu. Anda lihat di gedung mana aja, apalagi milik pemerintah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini sudah mulai diperbaiki. Gara-gara apa? Gara-gara mereka kita libatkan. Dan selama saya memimpin, saya didatangi banyak orang. Kenapa Pak Ganjar setiap musrenbang pasti ada 3 golongan yang diundang secara khusus dan tindakannya khusus. Affirmative action. Yang pertama adalah penyandang disabilitas. Yang kedua adalah kelompok perempuan. Dan yang ketiga adalah kelompok anak-anak. Ini saya ajak bicara, saya ajak berembuk, saya ajak untuk menyuarakan apa-apa yang dibutuhkan oleh kelompok mereka. Mohon maaf, kenapa 3 ini? Karena 3 ini berangkatnya tidak sama. Aksesnya tidak sama. Balai inilah yang kemudian kita dorong dan ada 25 unit rehabilitasi sosial, dan ada 35 kabupaten kota yang coba kita dorong terus menerus agar kreativitas kayak tadi itu loh, pintar nyanyi, jadi MC ya Mbak ya, oh keren, nyanyi suaranya bagus, main musik pintar ya. Maka saya berharap betul tidak hanya agama tadi ya Pak Sekjen ya, tidak hanya agama tapi bicara skill, life skill. Dan di Jawa Tengah kalau ada yang kesulitan lapor saya. Kalau soal butuh pelatihan silakan. Jadi kami ini melatih di sebelah tidak jauh dari sini punya SMK Jatim. Dulu para penyandang disabilitas agama apapun. Harapan saya dari kawan-kawan yang tergabung di PEGI ini pun bisa melakukan assessment. Nah, kalau itu dilakukan, Bapak Ibu, ke depan kawan-kawan ini akan bisa mandiri. Kawan-kawannya akan bisa percaya diri dan membuka diri, dan nanti ketika teman-teman sudah menyusun program dengan baik, sampaikan kepada kami mana yang harus kami bantu. Kalau itu bisa berjalan, tentu saja akan lebih cepat. Dari itu, saya sangat menghormati, menghargai upaya PEGI yang sangat serius, punya perhatian yang luar biasa dengan misi yang dahsyat. Pemerintah akan bisa mendampingi semuanya. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk saudara-saudara semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan. Maka tugas kita makin bersatu, tugas kita makin bergotong royong, tugas kita makin saling menolong agar kita bisa saling menguatkan. Dan itulah cara kita maju sebagai anak-anak bangsa, karena Indonesia ada persatuan Indonesia. Terima kasih. Pembukaan Rapat Kerja Nasional dengan memukul gamelan oleh Gubernur Jawa Tengah bersama pengurus inti PEGI. Sesi rencana program kerja dan pelayanan yang dibawakan oleh Ketua 1, Cynthia Montulalu. Minta informasinya dong, kalau bisa PEGI kami untuk kasih stand, diizinkan bikin. Yakobus Tribagio, Sekjen PEGI. Daerah atau rapat luar biasa ya, itu kekeluargaan dan prinsip yang Tuhan ajarkan. Kita bisa kompromi, kita bisa bisa untuk kolaborasi, termasuk membicarakan dengan cara-cara yang baik, kira-kira gitu ya. Yohanes Ngaga, berkaitan dengan Ketua Biro Pendidikan, marketing media sosial. Kalau mendengar kata media sosial, itu pasti kita akan tergambar dengan beberapa
aplikasi-aplikasi yang tentu sering kita gunakan sehari-hari seperti Instagram, TikTok gitu ya, Facebook, terus Twitter gitu ya. Perjuangan melalui media. Refleksi dan komitmen pelayanan oleh Frank. Petki ada, bukan karena Petki itu sendiri. Tunanetra lainnya di luar sana. Lalu kita berpikir, kok mereka yang bukan Kristiani bisa jadi ini sih, bisa jadi itu sih. Habis itu kita nyalain Tuhan ya teman-teman. Mungkin kita berpikir begini ya, apa sih yang kita bisa dapatkan menjadi pengurus Petki? Berapa banyak yang kita bisa terima kalau kita menjadi pengurus Petki? Karunia Allah dan pengutusan oleh Ten Willing Haryanto MTH. Kamu sudah banyak bekerja di luar. Kenapa kamu tidak terlibat di Petki? Petki adalah komunitas. Dan kemudian saya mulai merenungkan dan saya mulai untuk sedikit demi sedikit waktu diajak oleh Pak Yanto, Pak Tri untuk jadi anggota Dewaspus. Waktu itu ketuanya Pak Erianto. Panggilan pelayanan oleh Pendeta Dr. Kennedy Sihotan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah. Demikian cuplikan rangkaian Rapat Kerja Nasional 2023. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah dan pelayanan Petki untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jika sahabat Petki ingin mendukung kegiatan pelayanan kami, dapat menghubungi nomor telepon dan nomor rekening yang tertera pada bagian akhir video. Tuhan Yesus memberkati.